Para penguasa uang, siapakah mereka? Pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan uang dunia adalah pertanyaan yang rumit. Ini memicu perdebatan dan spekulasi. Beberapa orang membayangkan tokoh-tokoh bayangan yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Yang lain melihat sistem yang lebih terdesentralisasi, dengan banyak pemain yang memengaruhi aliran uang. Kebenarannya, seperti yang sering terjadi, terletak di antara keduanya. Banyak faktor yang berkontribusi pada tarian rumit keuangan global. Bank sentral, lembaga internasional, dan pasar keuangan semuanya berperan. Memahami fungsi mereka sangat penting untuk mengungkap misteri kendali uang. Mudah tersesat dalam kerumitan ekonomi. Tetapi, dengan memecah komponen-komponen kunci, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana uang bergerak ke seluruh dunia. Mari kita mulai perjalanan untuk menjelajahi kekuatan-kekuatan yang membentuk lanskap keuangan global. Bank sentral, penjaga mata uang. Di jantung sistem keuangan setiap negara terletak bank sentralnya. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai penjaga mata uang suatu negara. Mereka bertanggung jawab untuk mencetak uang, menetapkan suku bunga, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Di Amerika Serikat, Federal Reserve berfungsi sebagai bank sentral. Keputusannya memiliki efek riak di seluruh perekonomian, memengaruhi segalanya, mulai dari biaya pinjaman hingga inflasi. Demikian pula, Bank of England di Inggris dan Bank Sentral Eropa di Eurozone memegang kekuasaan yang signifikan atas mata uang mereka masing-masing. Bank sentral beroperasi secara independen dari pemerintah, meskipun peran mereka seringkali beririsan. Mereka berusaha untuk menjaga keseimbangan yang rumit, mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga inflasi tetap terkendali. Keputusan mereka dapat memiliki konsekuensi yang luas, menjadikan mereka pemain kunci dalam sistem keuangan global. Pemain internasional, orkestra keuangan global. Di luar ranah masing-masing negara, lembaga-lembaga internasional memainkan peran penting dalam membentuk sistem moneter global. Dana Moneter Internasional, atau IMF, dan Bank Dunia adalah dua organisasi yang memberikan pengaruh yang besar. IMF bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi negara-negara yang menghadapi kesulitan keuangan. IMF menyediakan pinjaman dan bantuan teknis untuk membantu menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Dunia, di sisi lain, berfokus pada proyek-proyek pembangunan jangka panjang, menyediakan dana dan keahlian untuk infrastruktur, pendidikan, dan inisiatif lainnya. Lembaga-lembaga ini beroperasi dalam skala global, mendorong kerjasama dan koordinasi antar negara. Kebijakan dan program mereka dapat berdampak besar pada negara-negara berkembang, memengaruhi arah ekonomi dan akses mereka ke modal. Bagian 4, teori konspirasi, fakta atau fiksi. Dunia keuangan, dengan kerumitan dan taruhannya yang tinggi, telah lama menjadi tempat berkembang biaknya teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa sekelompok elit keluarga atau kumpulan rahasia mengendalikan sistem keuangan global, memanipulasi peristiwa untuk keuntungan mereka sendiri. Teori-teori ini seringkali menunjuk pada individu atau lembaga yang kuat, seperti keluarga Rothschild atau grup Bilderberg, sebagai dalang di balik konspirasi keuangan besar. Meskipun klaim ini dapat menarik, mereka seringkali kurang bukti konkret. Penting untuk menyikapi teori semacam itu dengan skeptisisme yang sehat. Sistem keuangan global terlalu kompleks dan saling terhubung untuk satu entitas pun dapat melakukan kontrol mutlak. Meskipun benar bahwa beberapa individu dan lembaga memiliki pengaruh yang signifikan, kekuasaan mereka tidak absolut. Bagian 5, masa depan uang, perbatasan digital. Seiring teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, masa depan uang sedang dibentuk ulang di depan mata kita. Mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum telah muncul sebagai penantang potensial bagi bentuk uang tradisional. Mata uang digital yang terdesentralisasi ini beroperasi secara independen dari bank sentral dan pemerintah, mengandalkan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Kemunculan mereka telah memicu kegembiraan dan kekhawatiran, dengan para pendukung menggembar-gemborkan potensi mereka untuk merusak keuangan dan para kritikus memperingatkan volatilitas dan potensi mereka untuk penggunaan ilegal. Masa depan uang kemungkinan akan menjadi hibrida, dengan mata uang digital hidup berdampingan dengan bentuk pembayaran tradisional.
Bank sentral di seluruh dunia sedang menjajaki kemungkinan untuk menerbitkan mata uang digital mereka sendiri, sementara pemerintah bergulat dengan cara mengatur lanskap yang berkembang pesat ini. Tahun-tahun mendatang, niscaya akan membawa inovasi dan disrupsi lebih lanjut ke dunia keuangan.